Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Hadirin dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya ketika Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Iman dan Islam sudah Allah titipkan untuk kita jaga, dan kemudian Allah juga sudah memberikan kepada kita nikmat sehat dan sempat. Sehat yang kita miliki adalah kenikmatan yang besar, kata Rasulullah. Tapi sayang sekali banyak orang-orang yang hari ini tidak bersyukur dengan nikmat sehat. Mereka beranggapan kalau kekayaan, jabatan, pangkat adalah nikmat. Padahal sehat adalah nikmat yang besar. Untuk apa kekayaan dan jabatan serta pangkat kalau kita sakit? Karena hari ini seberapa banyak pun uang kita, kalau kita sakit, belum tentu rumah sakit mau menerima kita. Nah, oleh karena itu nikmati sehat yang sudah Allah berikan dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang bisa kita rasakan dengan sehat ini adalah dengan kita banyak bekerja, kemudian kita bisa mendapatkan penghasilan, dan dengan penghasilan itu kita bisa bersedekah. Kita bisa berzakat, kita bisa berinfak. Untuk bisa berzakat, untuk bisa berinfak, tidak mesti harus banyak. Tidak mesti harus melihat orang lain. Semuanya tergantung bagaimana kita. Allah mengingatkan kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak pernah mengubah nasib sebuah kaum kecuali kaum itu sendiri yang bisa merubahnya. Nabi mengatakan ibda binafsi, mulailah dari diri sendiri. Untuk bisa berzakat, berinfak, bersedekah, tidak butuh banyak, sedikit juga boleh, tapi yang penting mau atau tidak. Begitu banyaknya orang memiliki harta, kalau tidak ada kemauan, maka semuanya pasti akan terasa susah. Kalau tidak ada kemauan, pasti semuanya akan terasa berat. Ada orang yang bisa membangun masjid sendirian. Kenapa bisa? Karena dia mau. Ada orang yang 1.000 rupiah pun payah untuk dia keluarkan. Kenapa? Karena dia tidak mau. Jadi kalau sudah ada kemauan, maka sesuatu yang berat itu akan terasa ringan. Sesuatu yang sulit itu akan terasa mudah. Sesuatu yang jauh itu akan terasa dekat. Kalau sudah ada kemauan. Tapi kalau tidak ada kemauan, di depan mata masjid itu, dia tidak akan bisa sampai ke sana. Di depan mata lewat celengan, dia tidak akan pernah bisa mengeluarkan sedikit dana untuk bisa memasukkan hartanya ke dalam celengan tadi. Begitu ada di depan mata kesempatan untuk bersedekah, dia tidak akan bisa tergerak hatinya karena tidak ada kemauan. Nah, hari ini kemauan itu yang harus kita bangun. Hari ini kemauan itu yang harus kita keluarkan. Semuanya tergantung kita. Besar atau kecilnya Allah tidak melihat. Yang Allah lihat adalah kemauan kita. Besar atau kecilnya Allah tidak akan pernah lihat. Yang Allah lihat dari kita adalah kesungguhan kita, keikhlasan kita dalam mendermakan harta kita. Di antara harta kita ada milik orang lain. Di antara penghasilan kita ada hak orang lain. Sedekah ada dua. Yang pertama, rezeki ini tadi ada dua. Yang pertama, rezeki orang yang Allah titipkan dengan kita. Yang kedua, rezeki kita yang dititipkan dengan orang. Yang pertama, rezeki orang yang Allah titipkan dengan kita. Memang di antara harta kita ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Kalau kita tidak mau mengeluarkan, berarti kita mengambil rezeki yang kedua. Rezeki kita yang Allah titipkan dengan orang. Berarti orang lain yang akan bersedekah untuk kita. Pilihan ada pada kita. Pilihan ada pada kita sendiri. Apakah kita mau rezeki kita dititipkan sama orang lain, berarti kita yang meminta dengan orang itu, atau kita mau rezeki orang yang Allah titipkan dengan kita, berarti kita yang mengeluarkan harta kita untuk mereka. Nah, kalau kita tidak mau yang pertama, maka Allah ganti dengan yang kedua. Berarti kita yang akan meminta, kita yang akan menerima. Berarti bukanlah orang-orang yang terbaik untuk kita kalau seandainya kita selalu menerima. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Berarti orang yang bersedekah, orang yang berzakat, orang yang berinfak adalah orang yang terbaik daripada orang yang menerima. Jadilah orang yang terbaik. Dan itu semuanya ibda binafsi, tergantung diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang yang terbaik dengan memberi, bukan yang menerima. Dan kalau seandainya kita tidak bisa memberi, berusahalah untuk bisa memberi. Semuanya tergantung dari kemauan-kemauan kita. Mudah-mudahan kemauan kita bisa menjadikan kita orang-orang terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.